Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar non lokomotor ya. Untuk pertemuan dulu ya, minggu lalu kita telah mempelajari gerak dasar lokomotor ya. Gerak dasar lokomotor itu apa? Ya. Jadi gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar yang berpindah tempat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar non lokomotor ya. Nah, gerak dasar non lokomotor itu apa? Ya, jadi gerak dasar non lokomotor itu merupakan salah satu jenis gerakan dari gerak dasar dalam tubuh manusia ya. Jadi gerak dasar adalah gerakan yang mendasari semua gerakan yang dilakukan oleh manusia, mulai dari gerakan yang sederhana hingga gerakan yang kompleks ya. Nah, terus selanjutnya gerak dasar non lokomotor dapat diartikan sebagai gerakan yang stabil ya, gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuannya ya, bisa atau kita bisa sebut juga sebagai gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat ya, betul. Jadi intinya gerak dasar non lokomotor ini adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat ya, kebalikan dari gerak dasar lokomotor ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gerak dasar lokomotor ya. Jadi lokomotor itu adalah gerak dasar yang berpindah tempat, sedangkan gerak dasar non lokomotor adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat ya. Banyak contohnya, banyak. Kemarin kalian sudah melakukan non lokomotor walkout ya, banyak di sana gerakannya. Oke, kita bahas ya. Bapak akan mencontohkan gerakan-gerakan apa sih yang termasuk ke dalam gerak dasar non lokomotor ya. Oke, yang pertama ada gerakan membungkuk ya. Membungkuk adalah suatu tindakan menurunkan punggung dan kepala. Oke, banyak gerakannya ya. Di belakang Bapak ada contohnya ya. Nah, contohnya membungkuk itu banyak. Salah satu yang sering mungkin kalian lakukan, salah satunya adalah ada dalam gerakan sholat, yaitu adalah posisi ruku ya. Itu adalah gerakan membungkuk ya. Jadi gerakan membungkuk itu adalah suatu tindakan menurunkan punggung dan kepala. Oke, jadi membungkuk adalah merupakan contoh gerak dasar non lokomotor. Oke, selanjutnya adalah gerakan memutar. Nah, di sini gerakan memutar itu banyak ya. Jadi gerakan memutar adalah gerakan merupakan salah satu gerak dasar yang dibutuhkan dalam berbagai jenis olahraga ya. Jadi gerakan memutar badan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kaki, tangan ya, bisa juga kepala ya, dengan menumpu pada salah satu kaki terkuat, bisa juga dua-duanya ya. Jadi gerakan memutar tubuh ini sangat bermanfaat untuk melatih keseimbangan tubuh dan fleksibilitas tubuh ya. Gerakan memutar bisa menggunakan memutar tangan, bisa memutar badan ya, bisa juga memutar pergelangan kaki, juga bisa memutar pergelangan tangan, bisa ya, memutar badan bisa, memutar pergelangan kaki bisa juga. Oke, jadi gerakan memutar itu banyak ya. Jadi memutar termasuk ke dalam gerak dasar non lokomotor yang tidak berpindah tempat tuh ya. Oke, selanjutnya adalah gerakan mengayun ya. Nah, mengayun adalah gerakan atau menggerakkan lengan atau kaki ke depan dan ke belakang, bisa juga ke samping, dari samping kanan ke samping kiri ya, dan juga sebaliknya ya. Jadi mengayun ini adalah gerakan menggerakkan kaki
atau lengan ya, dari depan ke belakang atau dari samping kanan ke kiri ya. Mengayun gerakannya banyak, ada contohnya di belakang ya. Nah, terus selanjutnya adalah gerakan keseimbangan ya. Keseimbangan juga, gerakan-gerakan keseimbangan juga termasuk ke dalam gerak dasar non lokomotor ya. Jadi keseimbangan itu adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu, terutama ketika saat posisi tegak ya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu posisi sikap kapal terbang. Di sana kalian harus mencoba ya, berusaha menjaga keseimbangan. Bisa juga posisi berdiri dengan satu kaki ya. Nah, itu merupakan keseimbangan juga ya. Jadi keseimbangan termasuk ke dalam gerak dasar non lokomotor. Oke. Nah, selanjutnya ada gerakan menekuk ya. Menekuk itu banyak gerakannya. Jadi menekuk itu bisa juga dikatakan sebagai melipat ya. Misalnya menekuk sikut ya, menekuk sikut. Bisa juga menekuk lutut ya, menekuk pergelangan tangan ya, menekuk pergelangan tangan. Pokoknya menekuk termasuk ke dalam gerak dasar non lokomotor ya. Terus selanjutnya ada juga menoleh ya. Menoleh bisa dikatakan juga sebagai memalingkan muka ke kiri atau ke kanan ya, maupun menoleh ke belakang. Kalau misalkan kalian di gerakan sholat juga ada, misalnya adalah gerakan salam terakhir ya, itu adalah gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Jadi menoleh itu juga termasuk ke dalam gerakan non lokomotor ya. Jadi di dalam gerakan non lokomotor itu tadi banyak contohnya ya. Sedikit contohnya, ada tadi ada gerakan membungkuk, ada gerakan memutar, ada gerakan mengayun, ada juga gerakan keseimbangan, ada juga gerakan menekuk dan menoleh ya. Meliuk juga termasuk bisa ya. Jadi pokoknya suatu gerakan yang kalian lakukan ya, yang sering kalian lakukan, gerakan-gerakan entah itu membungkuk, memutar, mengayun ya, itu adalah gerak dasar non lokomotor atau gerak dasar yang tidak berpindah tempat ya. Nah, jadi Bapak ingatkan lagi sama kalian, kalau misalkan gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar yang berpindah tempat, sedangkan gerak dasar non lokomotor adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat ya. Oke. Nah, untuk gerak dasar non lokomotor materinya mungkin cukup segitu dulu ya. Oke, silahkan kalian pelajari lagi video ini, materi ini. Insya Allah minggu depan kita lakukan tes lagi. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini atau materi ini bermanfaat untuk kalian ya. Silahkan lebih dipahami lagi. Mohon maaf apabila kata-kata Bapak kurang ada yang berkenan di hati, kurang berkenan di hati, mohon Bapak maafkan ya. Mohon maaf Bapak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.